Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga pagi hari ini anak-anak dalam kondisi sehat walafiat dan bersemangat dalam menuntut ilmu untuk belajar bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, hari ini Ustazah Ika menggantikan Ustazah Yunita mengajarkan bahasa Indonesia untuk kelas 7A dan 7B. Mudah-mudahan pertemuan kita awal ini membawa keberkahan dan kemudian menambah ilmu untuk kita semua. Oke, anak-anak, hari ini pertemuan perdana kita akan mencoba membahas bab 5, yaitu mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Anak-anak, di bab 5 ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah mengenal dan memahami apa itu puisi rakyat. Yang kedua adalah menyimpulkan isi dari puisi rakyat. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Yang keempat adalah menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Nah, anakku sekalian, untuk puisi rakyat ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi. Mengidentifikasi kan berarti mengenal ya, mengenal atau mengelompokkan informasi, yaitu pesan dari puisi, kemudian rima itu adalah kesamaan bunyi, dan pilihan kata dari puisi rakyat. Puisi rakyat itu meliputi pantun, syair, gurindam ya, yang dibaca dan didengar. Yang kedua, kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Yang ketiga adalah menyimpulkan isi puisi rakyat. Jadi anak-anak, yang namanya puisi kan pasti kita harus tahu isi dari puisi itu. Nah, ini kita bahas di kompetensi dasar yang ketiga. Yang keempat terakhir adalah menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat, misalnya gurindam dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya anak-anak, kalau kita bicara puisi rakyat itu kan warisan budaya bangsa yang wajib kita lestarikan. Tiap negara punya kekhasan, kemudian tiap suku juga punya kekhasan, dan puisi rakyat kita di Indonesia ini berupa puisi, syair, pantun, gurindam, mantra, karmina, atau talibun. Jadi kita tidak akan membahas satu persatu ya. Kita hari ini hanya membahas yaitu tentang puisi, syair, gurindam, dan pantun ya. Anak-anak, puisi rakyat itu tentu saja sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau nilai-nilai moral. Setiap puisi pasti memiliki pesan untuk pembaca atau untuk pendengar. Misalnya saja nasihat orang tua kepada anaknya, kemudian nasihat teman kepada temannya. Jadi semua terangkum dalam puisi rakyat. Karya sastra rakyat bersifat anonim. Apa itu anonim? Anonim itu tidak diketahui pengarangnya karena disampaikan secara lisan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi secara turun-temurun, sehingga kadang-kadang susah dilacak siapa sebetulnya yang menuliskan pertama karya sastra tersebut. Yang berikutnya, karya sastra lama bergenre puisi atau sajak tentu saja berbeda dengan puisi zaman sekarang atau modern. Kalau puisi dulu itu atau puisi klasik itu terikat banyak aturan ya, misalnya jumlah kata per barisnya harus berapa, suku kata, kemudian kesamaan rima atau bunyi di akhirnya. Nah, itu aturan-aturan itu hanya ada di puisi lama. Sedangkan puisi yang modern tentu saja tidak ada aturan yang mengikat, jadi bersifat bebas. Nah, anak-anak, puisi rakyat kita bahas 3 hal ya, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Apa itu pantun? Pantun ini adalah karya sastra asli Indonesia. Pada awalnya pantun ini hanya diucapkan secara lisan dan tidak diketahui pengarangnya atau yang disebut anonim. Kemudian yang ketiga, pantun itu memiliki ciri khusus. Apa itu cirinya? Pertama, setiap bait
terdiri atas 4 baris atau 4 larik kalimat. Perhatikan dengan baik ya. Jadi setiap bait itu terdiri atas 4 baris atau 4 larik kalimat. Kemudian jumlah suku kata setiap larik atau setiap baris itu hampir sama, biasanya antara 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap bait bersaja atau berrima akhir ABAB. Nanti kita akan memahami kalau sudah diterapkan dalam contoh ya. Yang keempat, cirinya adalah lirik baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan lirik baris ketiga dan keempat disebut isi. Ulang ya. Jadi lirik baris pertama dan kedua namanya sampiran, lirik baris ketiga dan keempat namanya isi. Lirik baris pertama dan kedua tidak ada hubungannya dengan baris ketiga dan keempat. Lebih mudahnya kita terapkan dalam contoh pantun. Misalnya, pergi ke hutan cari rusa. Anak-anak, pergi ke hutan cari rusa, kalau kita penggal suku katanya ada berapa nih? Kita hitung ya. Pergi ke hutan cari rusa. Oh, ternyata ada 9 suku kata. Berarti masuk kriteria ya, karena tadi berjumlah antara 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang kedua, pergi ke hutan cari rusa, hendaklah engkau bawa tali. Hendaklah engkau bawa tali, kita hitung ya berapa suku kata. Hendaklah engkau bawa tali. Oh, ada 9 suku kata juga ya, berarti sama ya. Baris larik pertama dan kedua jumlahnya sama ya, sama-sama 9 suku kata. Baris pertama dan kedua apa tadi namanya anak-anak? Masih ingat? Betul. Jadi larik pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat namanya isi. Kita coba yang larik ketiga dan keempat ya. Perhatikan persamaan bunyi atau rimanya ya. Tadi kalau pertama kan tadi Bu Ika ulang ya. Pergi ke hutan cari rusa, hendaklah engkau bawa tali. Wahai anak cucu bangsa, ya sama-sama sa begitu ya. Pertama dan ketiga kesamaannya ada di terakhir ya. Kemudian kedua dan keempat perhatikan kesamaan bunyinya. Tadi kedua kan bunyinya hendaklah engkau bawa tali. Kemudian larik keempat disebutkan berpeluh payah bangun negeri, sama-sama i ya. Anak-anak, di sini yang merupakan isi itu ada di larik ketiga dan keempat. Jadi pesannya itu mudah dipahami di larik ketiga dan keempat ya. Kita pahami ya isinya di larik ketiga dan keempat. Contoh pantun kedua. Anak angsa mati lemas. Mati lemas di air asin. Hilang bahasa karena emas, hilang budi karena miskin. Gitu ya. Jadi pesannya ada di larik ketiga dan keempat. Apa sih pesannya? Jadi kalau misalnya wahai anak cucu bangsa, berpeluh payah bangun negeri. Maksudnya itu pesan kepada generasi muda agar kita itu berjuang. Berpeluh payah itu kan berarti berjuang sampai berkeringat sampai optimal ya untuk membangun negeri. Maksudnya pesan tuh kepada pembaca seperti itu. Itu anak-anak ya, nanti lebih mudahnya kita bisa membuat contoh pantun sendiri. Nah, sekarang kita beralih ke gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam termasuk puisi lama juga yang berasal dari India. Tapi kemudian dibawa ke Indonesia ya menggunakan berbahasa Melayu klasik. Dalam gurindam sama ya, selalu mengandung pesan-pesan agama dan moral. Ciri-ciri gurindam perhatikan beda dengan pantun. Kalau pantun tadi ada 4 larik dalam satu bait, kalau gurindam hanya terdiri dari 2 baris atau larik dalam larik kalimat. Kemudian tiap baris, tadi kan ada 2 baris ya, tiap baris itu memiliki jumlah suku kata. Jumlah kata, bukan suku kata ya. Jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Ya, kalau tadi kan pantun ada 8 sampai 12 suku kata. Kalau ini 10 sampai 14 kata gitu ya. Kemudian ciri gurindam yang ketiga, tiap bait berirama AA, BB, CC. Yang keempat cirinya adalah kalimat baris pertama berisi soal, masalah atau perjanjian,
Kemudian kalimat kedua itu atau lari kedua itu sebagai akibat dari masalah di baris pertama. Jadi lari pertama isi adalah masalah, lari kedua itu adalah akibat dari masalah di baris pertama tadi. Kemudian jadi penekanannya adalah hubungan antara kalimat pertama dan kalimat kedua itu adalah hubungan sebab akibat. Kemudian kedua kalimat membentuk kalimat majemuk dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Kebanyakan gurindam berisi nasihat atau pelajaran filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Kita lihat ya, lebih mudahnya kita aplikasikan dalam contoh. Contoh gurindam. Ingat ya ciri-ciri gurindam tadi. Jika hendak mengenal orang berbangsa, gitu ya. Lihat kepada budi dan bahasa. Jadi yang pertama, lari pertama itu adalah permasalahan ya atau sebab, kemudian yang kedua itu adalah solusi dari permasalahan yang pertama. Jadi permasalahan pertama kan jika hendak mengenal orang berbangsa, maka lihat kepada budi dan bahasanya gitu ya. Maksudnya pesannya seperti itu. Kalau kita ingin melihat kualitas seseorang itu, maksudnya begitu nggih anak-anak, maka lihatlah kepada budi dan bahasanya. Itu menunjukkan pribadi atau perilaku seseorang, begitu ya. Nah, kemudian ya, jadi hanya ada dua ya, ada dua larik kalimat ya. Contoh lagi misalnya, jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jadi yang pertama itu persoalan, yang kedua itu solusinya, atau yang pertama sebab, yang kedua akibat gitu ya. Nah, jadi maksudnya pesannya ini adalah jika mau orang itu berbahagia, kita itu harus memelihara diri dari melakukan perbuatan yang sia-sia, seperti itu ya, gurindam. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita mau membahas tentang syair. Syair adalah puisi lirik klasik yang berasal dari kesusastraan Arab. Asal katanya dari kata syair atau su'ur, artinya perasaan yang menyadari. Su'ur berkembang menjadi syi'ru, yaitu artinya puisi. Syair berasal dari Persia lalu masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Jenis-jenis syair berdasarkan isinya ada 3, yaitu syair panji. Syair panji itu apa? Syair panji itu menceritakan keadaan di istana dan orang-orang yang berasal dari istana. Contohnya syair Panji Semirang. Nanti anak-anak bisa mencari di Google ya. Apa sih sebetulnya isinya syair Panji Semirang ya? Itu syair panji ya anak-anak ya. Syair panji itu bicara tentang istana, intinya begitu. Yang kedua adalah syair romantis. Isinya apa? Menceritakan tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita rakyat, pelipur lara atau hikayat. Contoh syair Abdul Muluk. Nanti anak-anak bisa searching di Google ya, seperti apa sih isi dari syair Abdul Muluk. Yang ketiga adalah syair kiasan atau syair simbolik, menceritakan percintaan yang merupakan sindiran terhadap peristiwa tertentu. Jadi sama dengan romantis ya, tentang percintaan, tapi kalau syair kiasan lebih kepada sindiran terhadap peristiwa tertentu antara ikan, burung, bunga, dan buah-buahan. Contohnya syair burung punggu. Nah, anak-anak syair itu menceritakan, syair sejarah menceritakan tentang peperangan dalam peristiwa sejarah. Contoh syair Perang Palembang. Sedangkan syair agama berisi nilai-nilai keagamaan. Contoh syair kiamat. Oh, berarti menceritakan tentang peristiwa kiamat. Nah, ciri-ciri syair anak-anak tadi kan Bu Ika sudah sampaikan di awal, ciri-ciri pantun, ciri-ciri gurindam. Nah, sekarang kita bicara ciri-ciri syair. Yang pertama adalah setiap bait terdiri atas 4 baris atau lari kalimat. Hampir sama dengan pantun ya. Satu bait ada 4 baris atau lari. Kemudian yang kedua, setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan.
Jadi tak terpisahkan nih, 4 larik itu tadi membangun satu makna ya. Semua baris merupakan isi. Kemudian bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Dan rima akhir setiap baris selalu sama, a. Dan jumlah suku kata setiap baris hampir sama, 8 sampai 14 suku kata. Hampir sama dengan pantun ya. Nah, isi syair berupa nasihat, dongeng, cerita, dan sebagainya. Untuk mengetahui isi dari pantun, gurindam, ataupun syair, coba kita lihat ya. Contohnya pantun. Pinang muda dibelah dua, anak burung mati dirangga. Dari muda sampai tua, ajaran baik jangan diubah. Anak-anak bisa bantu ya cara mengupas pantun ini. Anak-anak kita perhatikan, satu bait ada berapa larik atau berapa baris? Betul, satu bait ada 4 baris ya. Kemudian dalam satu larik terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita lihat ya. Pinang muda dibelah dua, berapa suku kata nih? Pinang muda dibelah dua. Oh, ada 9 suku kata. Anak burung mati dirangga. Perhatikan persamaan bunyinya atau rima ya, di baris pertama dan kedua, baris pertama dan ketiga, baris kedua dan keempat ya. Kita lihat. Pinang muda dibelah dua, nanti baris atau larik ketiganya dari muda sampai tua. Jadi AA begitu ya. Kemudian baris kedua dan keempat kita juga lihat persamaan rima atau bunyinya. Anak burung mati dirangga. Yang keempatnya ajaran baik jangan diubah. Jadi bunyinya begitu ya. Jadi kesamaannya ada bunyi di baris pertama sama dengan 3, 2, dan 4. Nah, kemudian baris pertama ke kedua, kalau pantun namanya apa anak-anak? Ya, betul, namanya sampiran. 3, 4 adalah isi. Nah, sekarang kita lihat apa sih isi dari pantun ini. Kita lihat berarti isinya ada di baris ke-3 dan ke-4, dari muda sampai tua, ajaran baik jangan diubah. Jadi maksudnya maknanya adalah dari kita muda, usia muda sekarang seperti kalian sampai nanti tua, ajaran baik atau prinsip-prinsip yang baik itu tetap dipertahankan atau jangan dirubah. Kira-kira pas isi dari atau pesan puisi pantun itu adalah seperti itu. Ya, nanti sebagai latihan nanti kita buat puisi ya dari masing-masing ya. Nah, kemudian untuk isi dari gurindam kita lihat. Ayo ditebak ya apa isi gurindam berikut. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Apa bedanya pantun dengan gurindam? Anak-anak masih ingat? Betul. Kalau gurindam itu hanya terdiri dari 2 larik ya. 2 larik yang mempunyai irama akhir yang sama. Kita lihat. Kasar besar ya kan sama. Kemudian kaki rugi. Jadi sama-sama bunyinya i gitu ya. Kita terdiri dari 2 larik itu. Nah, kemudian isinya apa? Isinya itu kita lihat. Kalau mulut tajam dan kasar boleh ditimpa bahaya besar. Ini kan tadi disampaikan gurindam itu kan hubungan sebab akibat ya. Jadi yang larik pertama itu adalah kasus atau persoalan atau perjanjian ya, atau sebab. Yang baris kedua itu adalah akibatnya. Jadi kalau mulut kita itu tajam dan kasar, suka nyakitin orang, itu akibatnya apa? Akibatnya kita akan ditimpa bahaya besar. Misalnya kita dijauhi teman ya, tidak disukai orang ya, kita itu dikucilkan. Nah, itu maksudnya begitu ya. Kalau mulut kita itu nggak santun ya, kasar, suka mencela, suka menghina, membuli gitu ya, maka kita ini akan ditimpa bahaya besar. Nah, kesamaannya bunyi di akhir ya, kasar besar gitu kan. Nah, kemudian isi dari yang gurindam kedua, hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Kesamanya di akhir ya, bunyi i tadi ya, ki rugi gitu ya. Nah, kemudian isinya apa itu? Isinya itu kan yang baris pertama itu adalah berisi persoalan, yang kedua kan
berisi solusi, atau baris pertama itu sebab, yang kedua itu adalah akibatnya. Jadi maksudnya adalah isinya itu, jika kita ini memelihara kaki, melangkah kaki itu dengan hati-hati, ya tidak salah jalan, maka kita ini tidak akan rugi, ya seperti itu. Nah, itu anak-anak ya, gurindam tuh. Kemudian anak-anak, kalau kita ini isi syair sama ya, sebenarnya kalau kita ini ada kata-kata yang kurang kita pahami, maka langkah yang tepat untuk memahami baik itu gurindam, pantun maupun syair itu adalah buka kamus bahasa Indonesia atau nyari dari sumber lain, misalnya Google ya, seperti itu. Itu anak-anak ya. Kalau untuk syairnya tuh banyak ya, di sini ada 5 bait, dan nanti anak-anak bisa pelajari di rumah. Kemudian nanti anak-anak bisa memahami apa kira-kira ya pesan dari syair berikut. Ya, seperti itu. Itu anak-anak mudah-mudahan mudah dipahami. Jika ada yang kurang dipahami, nanti bisa menanyakan secara babrik kepada Ustazah Ika ya. Dan tugas kita hari ini anak-anak ada 3. Yang pertama adalah buatlah sebuah pantun tapi karya sendiri ya, dan uraikan isi atau pesan yang dikandung dari pantun tersebut. Tugas kedua, buatlah sebuah gurindam, juga karya sendiri. Ingat, gurindam terdiri dari 2 lari saja, kesamaannya di akhir ya. Uraikan isi atau pesan dari gurindam tersebut, karya sendiri ya anak-anak ya, salah nggak apa-apa, yang penting kita coba. Nah, tugas ketiga, buatlah sebuah syair bebas, berapa bait terserah, berapa bait ya, semampu kita. Kemudian uraikan isi atau pesan dari syair tersebut ya. Itu anak-anak ya. Kita coba, tidak ada kata yang sulit sebelum kita mencoba. Nanti Bu Ika akan memberikan apresiasi berupa nilai. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan via Babri. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.